kami ingin pastikan kembali. Jadi Pak Carkaya atau sepengetahuan Pak Carkaya tidak pernah ada kegiatan membagikan bantuan kepada kaum fakir miskin dan duafa di sekitar wilayah dari tempat pondok pesantren ini ya Pak? Tidak pernah ada hal itu ya Pak? Kalau ngomongin bantuan, ngasih sembako paling harga berapa? Kalau efek manfaat bagi masyarakat itu jelas. Misalnya gini, Panji Gumilang mengatakan bahwa pertaniannya berhasil meningkatkan ekonomi. Faktanya apa? Apakah kemudian tomatnya segede-gede gajah? Kemudian produksi padinya yang rata-rata Indramayu gabah kering gilingnya 6 ton kemudian jadi 10 ton. Faktanya kan tidak ada itu. Omong kosong itu semua. Enggak ada. Baik, itu kita bicara. Kemudian dia mengaku berhasil di bidang kelautan. Izin IMB-nya aja belum ada. Kapal aja belum beroperasi, kan begitu. Baik, Pak Carkaya, itu kita bicara soal pengaliran ataupun penyaluran dana infak, sedekah dan sebagainya. Mengenai dana zakat, pada saat Idul Fitri, apakah Pak Carkaya mengetahui bahwa Pondok Pesantren Al Zaitun berbagi zakat kepada orang-orang yang membutuhkan di wilayah di sekitarnya? Apakah tidak ada juga, Pak? Saya tidak pernah mendengar dan tidak pernah melihat. Yang jelas begini, zakat itu, infak sodako itu menurut Undang-Undang Nomor 23 Pasal 6 yang mengelola itu adalah Basnas. Jangankan mendistribusikan, mengelola saja harus seizin Basnas dan otoritas setempat kalau memang ada lembaga amil zakat. Pertanyaannya, yayasan itu tidak pernah ada izin dari pemerintah menurut rilis Kementerian Agama. Jadi mengumpulkan saja sudah salah. Jangankan mendistribusikan gitu kan. Kalau kita percaya katanya negara Pancasila ya taat hukum dong. Ini Pancasila yang mana? Undang-undang yang mana? Kalau memang dia aturannya dibuat sendiri gitu kan. Itu kira-kira. Baik ya Kak. Pak Mas Yudi, apakah semacam ini bisa termasuk ilegal atau penggalangan dana ilegal? Ya, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa tindak pidana asal dari pencucian uang tidak harus korupsi. Tidak harus suap menyuap. Ya, tetapi juga ada kejahatan lain, ya, misalnya pemerasan, ya, penipuan atau penggelapan. Nah, ketika tadi disampaikan bahwa ada pengumpulan yang tidak sesuai dengan aturan, ya, tidak sesuai dengan undang-undang, ya, tentu itu akan menjadi pintu masuk, ya. Ini nanti masuknya mana nih? Apakah nanti predikat kami adalah uang yang dikumpulkan itu sebagai bentuk penipuan, sebagai bentuk pemerasan, atau nanti uang yang terkumpul digelapkan, seperti itu. Nah, itulah sebabnya maka tadi saya katakan sekali lagi, analis PPATK sedang bekerja keras, gitu kan, untuk bisa menyimpulkan, ya, menyampaikan dalam laporan hasil analisisnya yang nanti akan diserahkan pada penyidik bahwa bagaimana transaksi mencurigakan ini ada tindak pidananya atau tidak, gitu kan? Ada dugaannya. Kenapa? Karena tentu kan ketika analis PPATK atau bahkan penyidik pun bekerja kan tentu ada asas praduga tidak bersalah gitu ya. Sehingga itu bisa membela dan sebagainya. Namun sekali lagi ketika misalnya PPATK sudah berani untuk memblokir, ya tentu di situ sudah ada bukti permulaan lah bahwa ini nanti tindak pidananya asalnya adalah ini tindak pidana asalnya adalah itu, gitu kan? Ya nanti penyidik ya akan tinggal menelusuri untuk menemukan ada peristiwa pidananya ketika penyelidikan, gitu kan? Atau kemudian sudah menemukan tersangkanya, gitu kan, ketika penyidikan. Ya Mas Yudi sampaikan ini juga sekaligus menjadi sanggahan terhadap argumentasi dari Panji Gumilang yang mengatakan tadi korupsi dari mana ataupun juga ngapain dibekukan, karena kan itu bukan korupsi, gitu kan. Itu juga merupakan salah satu hal yang bisa kita berikan mengenai argumentasi ini. Betul, tadi saya katakan bahwa jangan sampai gitu kan terframe bahwa ketika dibekukan oleh PTK itu terkait dengan korupsi. Enggak, tidak harus. Banyak kok, narkoba juga bisa, terorisme juga bisa. Edukasi gitu masyarakat. kan, ada banyak lah tindak pidana asal di Undang-Undang TPPU, gitu kan. Jadi tidak harus korupsi. Memang yang ramai di Republik ini gitu ya, itu ketika ada pencucian uang, wah itu dananya asalnya dari korupsi, gitu kan. Nah, asetnya dari korupsi itu memang ternyata bukan itu sebab. Itu, gitu kan. Ada faktor-faktor lainnya banyak yang mungkin juga bisa dilakukan oleh Panji Gumilang. Mengenai hal ini, Bu Sulfi mungkin ada catatan tersendiri. Bagaimana laporan dari Forum Indramayu Menggugat ini juga menjadi pintu masuk untuk bisa mengetahui aliran dana dari rekening-rekening yang dimiliki oleh Panji Gumilang, Bu Sulfi. Betul, betul sekali Mbak. Jadi tadi kan sudah disebutkan tidak pernah terjadi yang namanya penyaluran dari
dana yang dihasilkan atau yang ada pada Al Zaitun kepada masyarakat dan tidak memberikan multiplier effect kepada masyarakat atas berdirinya Al Zaitun hingga kini. Jadi multiplier effect itu tidak berfungsi, tidak berhasil dia. Nah, kemudian yang jelas Panji Gumilang itu tidak bisa berdalih bahwa ini tidak ada uang korupsi karena tidak, paling hanya dana BOS. Betul kata Mas Yudi, saya sepakat bahwa yang namanya TPPU bukan cuma berasal dari korupsi, tetapi penipuan, penggelapan, dan lain sebagainya yang terkait dengan memalsukan data yang ada pada rekening, itu mencoba menggelapkan atau menghilangkan bukti atau menyamarkan nama dari pemilik rekening, itu pun bisa masuk ke dalam ranah TPPU. Jadi kita nanti penyidik akan mencari tindak pidana utamanya apa, sehingga nanti ikutannya adalah TPPU. Nanti TPPU itu runtutan ke bawahnya adalah apa saja. Baik. Nah, itu yang akan mungkin perlu dicermati satu persatu, karena pada akhirnya ini akan menjadi jeratan hukum untuk Panji Gumilang mempertanggungjawabkan dana yang termasuk dana tadi yang dikumpulkan dari yang disebutkan berasal dari infak, sedekah, dan lain sebagainya, dan termasuk juga sertifikat tanah yang menurut Prof. Mahfud sudah banyak dimiliki oleh keluarganya, Panji Gumilang dan keluarganya. Itu pun nanti akan ditelusuri dari mana mereka memiliki uang yang bisa mereka miliki atas sertifikat tadi. Itu pasti akan ditelusuri dananya dari mana. Kalau juga berasal dari dana yang kemudian pada akhirnya menjadi mungkin dari hasil dari penipuan, penggelapan, ilegal terorisme dan lain sebagainya, itu akan bisa menjadi pintu masuk dan celah untuk menjerat Panji Gumilang. Makanya saya setuju PPATK secepatnya memblokir dana itu agar tidak capital fight ya. Jadi dia tidak terjadi pelarian uang ke luar negeri, khawatirnya seperti itu. Baik. Jadi harus secepatnya ini diblokir. Baik, Pak Cataya tadi Seperti juga itu. Pak Cataya tadi sudah menyinggung mengenai bagaimana Pak ataupun juga Prof. Mahfud MD mengatakan banyak sekali sertifikat ditemukan atas nama Panji Gumilang dan keluarganya. Tapi kalau ada informasi, karena Pak Cataya juga merupakan warga Indramayu, apa saja kemudian aset-aset yang dimiliki oleh Panji Gumilang ini yang diduga sejauh ini, sekali lagi masih dugaan, itu merupakan hasil dari pengumpulan dana ataupun penggalangan dana ilegal yang digugat oleh Forum Indramayu Menggugat, Pak Cataya? Ini meyakini bahwa tanah-tanah yang belum tersertifikat pun banyak. Contoh misalkan masih berbentuk akte jual beli, yang membeli itu adalah karyawan Al Zaitun yang dulu, sekarang sudah berhenti. Jadi status kepemilikannya nggak jelas. Banyak juga yang kemudian yang belinya juga memakai dokumen orang lain. Artinya apa? Semua ini kan jadi rumit nih. Jadi pusing kita ngelihatnya. Ini orang duitnya banyak banget. Kemudian beli tambak dia. Beli tambak di daerah Kecamatan Losarang, Kecamatan Santigi. Itu banyak banget juga. Kemudian dia juga tanah yang di galangan kapal itu juga kita periksa juga. Itu tanahnya juga bermasalah juga. Pakai duit siapa juga. Artinya apa? Semua ini pintu masuknya juga harus kemudian kita turun ke lapangan. Tahu permasalahan yang memang menjadi jerih hati orang Indramayu. Orang Indramayu ini kan selama ini kan oleh Al Zaitun itu dilakukan semacam penindasan manusia atas manusia. Jadi mereka seperti tidak dianggap, seperti tamu ini tidak ada istilahnya pula nuhun ke orang Indramayu kan. Maka kami FIM menganggap ada 3 kejadian. Yang pertama itu ada kejadian hukum, tindak pidana, yang kedua ada kejadian kemanusiaan, yang ketiga ada penindasan manusia atas manusia. Makanya kami dari awal mengusung 5 isu yang sekarang mulai satu persatu terbuka. Contoh tanah, galangan kapal, kemudian sumbangan-sumbangan yang kita anggap ilegal dan sebagainya. Maka dari itu kita dorong nih, Baik. Basnas nih juga harus bersuara. Baik, Pak Carkaya. Bagaimana nih Basnas? Ya, baik, Pak. Apakah kemudian diam saja gitu kan? Oke, Gitu. baik Pak Carkaya, kami dapat apa yang akan disampaikan oleh Pak Carkaya. Kita akan terus tunggu bagaimana tindak lanjut dari pihak kepolisian. Terima kasih Pak Carkaya sudah memberikan informasi kepada kami. Ibu Sulfi juga terima kasih Ibu sudah memberikan pandangan, Mas Yudi juga terima kasih sudah memberikan pandangan juga mengedukasi masyarakat.